Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olesya Latifah Nabila dengan NPM 18752048, Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Saat ini, saya akan presentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul penggunaan metode Grover G-Score, Smijewski X-Score, dan Springate X-Score untuk memperkirakan potensi kebangkrutan PT Asuransi Jasa Tania Tbk. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang, tujuan, kerangka pemikiran, kontribusi. Selanjutnya, tinjauan pustaka, yang berisikan laporan keuangan, asuransi, kebangkrutan, serta analisis kebangkrutan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan teknologi, maka adanya perubahan pada dunia usaha, seperti munculnya perusahaan-perusahaan baru yang mengakibatkan persaingan ketat bagi perusahaan-perusahaan yang ada. Ada juga beberapa perusahaan yang mengalami penurunan laba, serta berpotensi kebangkrutan. Hal ini juga dialami dari tahun 2020 hingga sekarang ketika COVID-19 menyerang Indonesia. Ada beberapa perusahaan yang tidak dapat melanjutkan usahanya, serta ada perusahaan yang mengalami penurunan laba dan juga merugi. Hal ini dialami oleh PT Asuransi Jasa Tania Tbk pada tahun 2019 dan ke 2020 mengalami penurunan laba sehingga perusahaan merugi. Agar dapat bersaing dan menghindari kebangkrutan, perusahaan harus memiliki kemampuan pengelolaan yang baik agar dapat terus melanjutkan usahanya. Dan salah satu cara mengantisipasi dari kebangkrutan, perusahaan dapat melakukan analisis perkiraan potensi kebangkrutan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Analisis ini tidak hanya berguna bagi pihak internal perusahaan, namun juga bagi pihak eksternal perusahaan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Pada tugas akhir ini, saya akan menggunakan 3 metode analisis kebangkrutan. Yang pertama adalah Grover, Smijewski, dan Springate. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan, kerangka pemikiran, dan kontribusi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perkiraan potensi kebangkrutan pada PT Asuransi Jasa Tania Tbk tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan dari 3 metode yang penulis gunakan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT Asuransi Jasa Tania Tbk tahun 2019 dan tahun 2020 yang penulis ambil dari web resminya. Kemudian, data itu penulis olah dengan menganalisis laporan keuangan tersebut dengan perkiraan potensi kebangkrutan menggunakan 3 metode, yaitu metode Grover, Smijewski, dan Springate, yang akan menghasilkan antara 2 pilihan, yaitu perusahaan dinyatakan perusahaan sehat ataupun berpotensi bangkrut. Selanjutnya adalah kontribusi. Yang pertama bagi perusahaan. Dapat digunakan untuk menjadi langkah-langkah awal untuk perusahaan mengantisipasi kebangkrutan. Selanjutnya juga sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan. Selanjutnya adalah bagi pembaca, yaitu bahan referensi dan juga pustaka. Dan yang terakhir adalah untuk penulis, sebagai wadah untuk menyalurkan ilmu yang ada dan menambah pengetahuan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang memuat arus kas serta posisi keuangan, dan kita dapat mengetahui kinerja perusahaan dari laporan keuangan. Laporan keuangan berguna bagi pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan terbagi menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah asuransi. Asuransi adalah jasa keuangan yang kegiatannya menghimpun dana berupa premi asuransi. Asuransi memberikan perlindungan terhadap pengguna jasanya, terhadap kerugian-kerugian yang tidak pasti, serta terhadap hidup atau matinya seseorang. Jenis-jenis asuransi adalah asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebangkrutan. Kebangkrutan adalah posisi di mana perusahaan tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik karena terjadinya kesulitan keuangan yang cukup parah. Atau juga dapat diartikan sebagai di mana perusahaan tidak dapat mewujudkan tujuannya. Selanjutnya adalah analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah dilakukan untuk memperoleh
peringatan awal serta tanda-tanda awal dari kebangkrutan, sehingga perusahaan dapat memperbaiki dan juga melakukan langkah-langkah awal secepat mungkin. Selanjutnya adalah metode analisis kebangkrutan yang saya gunakan. Yang pertama adalah metode Grover. Metode ini dikembangkan oleh Jeffrey Grover pada tahun 1968 dengan rumus 1,650x1 ditambah 3,404x2 ditambah 0,016 ROA ditambah 0,057. Dengan keterangan X1-nya adalah modal kerja dibagi total aset, X2-nya pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, dan ROA laba bersih dibagi total aset. Ketentuan pada metode ini adalah jika hasil dari metode Grover kurang dari min 0,02, maka perusahaan dinyatakan bangkrut. Selanjutnya adalah metode Zimijewski. Metode ini ditemukan oleh Mark Zimijewski pada tahun 1987 dengan rumus min 4,3 dikurang 4,5x1 ditambah 5,7x2 ditambah 0,004x3. Dengan keterangan X1-nya adalah laba bersih bagi total aset, X2-nya total utang dibagi total aset, dan X3 aset lancar dibagi utang lancar. Ketentuan pada metode ini adalah perusahaan dinyatakan bangkrut jika hasil dari metode ini lebih dari 0. Dan yang terakhir adalah metode Springate. Metode ini ditemukan oleh Gordon Elvis Springate pada tahun 1987 dengan rumus 1,03x1 ditambah 3,07x2 ditambah 0,66x3 ditambah 0,4x4 dengan keterangan X1-nya adalah modal kerja dibagi total aset, X2-nya pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X3 pendapatan sebelum pajak dibagi utang lancar, dan terakhir X4 penjualan dibagi total aset. Ketentuan dari metode ini adalah perusahaan dinyatakan bangkrut jika hasilnya kurang dari 0,862. Selanjutnya adalah metode pengumpulan dan analisis data. Metode pengumpulan data adalah secara dokumentasi, yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, not tulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dan pada metode ini, yang diamati bukanlah benda hidup, tetapi benda mati. Selanjutnya adalah metode analisis data, data kuantitatif. Penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta hasilnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada metode Grover. Setelah menghitung X1, X2, dan ROA-nya, serta masukkannya pada rumus, sehingga menghasilkan pada tahun 2019 yaitu 1,391 dan 2020 1,182, yang berarti menurut metode ini perusahaan dinyatakan perusahaan sehat karena hasilnya lebih dari 0,01. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode Zimijewski. Pada tahun 2019 hasilnya adalah min 1,278 dan 2020 min 1,770, yang berarti perusahaan dinyatakan sehat menurut metode Zimijewski karena hasilnya tidak lebih dari 0. Selanjutnya adalah metode Springate. Pada tahun 2019 yaitu 0,952 dan 2020 0,784. Pada tahun 2019 perusahaan dinyatakan sehat dan pada tahun 2020 perusahaan dinyatakan bangkrut karena hasilnya kurang dari 0,862. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan analisis ini adalah perusahaan pada tahun 2019 dinyatakan sehat menurut semua metode yang penulis gunakan, yaitu Grover, Zimijewski, dan Springate. Dan untuk tahun 2020 dinyatakan sehat menurut dua metode, yaitu metode Grover dan Zimijewski. Sedangkan metode Springate menyatakan bahwa perusahaan berpotensi kebangkrutan. Lalu dari tahun 2019 ke 2020 menggunakan metode yang menyatakan perusahaan sehat, yaitu Grover dan Zimijewski, perusahaan mengalami penurunan karena skornya semakin mendekati kriteria perusahaan dinyatakan bangkrut menurut kedua metode tersebut. Selanjutnya adalah saran. Sebaiknya perusahaan melakukan evaluasi serta mencari strategi yang paling baik dalam menghadapi perkembangan zaman serta pada kondisi COVID-19 seperti ini, seperti meningkatkan pemasaran sehingga nasabah perusahaan dapat bertambah dan premi asuransi yang didapatkan perusahaan dapat bertambah, tidak seperti tahun 2019 ke 2020 yang mengalami penurunan.
Diharapkan juga agar pendapatan underwriting dapat lebih jauh tinggi dibandingkan beban underwriting. Sekian presentasi tugas akhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.